Oke, di sini eh, terdapat case baru untuk mata kuliah Prof, di mana case-nya itu kubacakan aja ya untuk kita semua. Pada tahun 1993, Universitas Heidelberg di Jerman menggunakan lebih dari 200 mayat binatang dan manusia, termasuk 8 mayat anak-anak pada eksperimen kecelakaan mobil. Pihak universitas mengklaim bahwa mereka telah mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Jerman. Namun pada saat itu terjadi protes yang luar biasa di Jerman, khususnya dari pihak gereja. Jadi kalau dari case-nya ini terjadi kontroversi ya. Kontroversi terhadap pihak Universitas Heidelberg dengan pihak gereja atau masyarakat sekitar tersebut. Kalau yang saya tangkap dari sini itu Universitas Heidelberg itu melakukan eksperimen. Eksperimennya itu mayat-mayat binatang dan manusia. Di mana mayat manusianya ini adalah mayat anak-anak akibat kecelakaan mobil. Nah, tujuan dari eksperimen ini kita belum tahu akibat dan penyebabnya seperti apa. Nah, akan tetapi pihak universitasnya ini mengklaim bahwa mereka ini tidak ilegal. Mereka ini tuh mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Jerman. Jadi ya mereka tidak merasa bersalah atas eksperimen tersebut. Di balik itu kita tahu dari hukum atau aturan di gereja bahwa mayat itu nggak boleh dijadikan eksperimen sembarangan, karena mayat itu harus dikubur, seperti ajaran yang kita tahu bahwa mayat itu harus dikubur kembali ke dalam tanah, ya kan, benar kan? Nah, tidak boleh dijadikan bahan-bahan eksperimen seperti yang telah dilakukan oleh Heidelberg. Nah, menurut saya tunjuk, oke lah, coba aku tanya dulu sama Samuel Heberto. Menurut kamu, pantas nggak universitas ini tuh melakukan eksperimen seperti yang dinyatakan? Pantas nggak mereka melakukan eksperimen terhadap mayat binatang dan mayat anak-anak? Meskipun mereka telah mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Jerman. Pantas atau tidak? Itu, kalau menurut aku ya, karena aku nggak tahu peraturan ataunya apa di Jerman gitu kan. Tapi menurut aku itu kalau dari segi pantas yang nggak pantas, menurut aku nggak pantas juga, karena menurut dari segi pandangan aku ya sendiri, orang ketiga berarti ya, itu menyangkut ke HAM kalau nggak salah. Iya ya. Kalau nggak salah itu masuk ke HAM, karena kayak gini lah, dari pri kemanusiaan aja, gimana lah kalau kita tengok bahwasanya misalkan ya nih, itu salah satu anggota keluarga kita dan dijadikan eksperimen, kan nggak tega juga gitu. Biarpun itu udah dapat izin dari pemerintah, boleh digunakan gitu kan. Tapi kalau dari segi kemanusiaan, kita telah ada dari segi kemanusiaan, itu kayaknya kayak nggak pantas gitu. Kalau dari segi-segi yang lain-lain kayak seperti binatang gitu kan. Kalau binatang kan legal-legal aja menurut aku ya. Tapi kalau manusia rada-rada gimana gitu. Nggak pantas aja gitu menurut aku. Kalau dari Jan Alwa Putra Kaban gimana masukannya? Apakah menurut kamu ini pantas bahwa dilakukan eksperimen? Ya kita nggak tahu apa tujuan eksperimennya. Anggaplah tujuan yang positifnya itu adalah menemukan alternatif obat-obat baru di mana ada dalam penyakit tertentu, ataupun ada eksperimen yang pokoknya eksperimen tujuan yang positif lah. Apakah kamu bilang ini cukup pantas atau berpihak seperti pihak gereja bahwasanya ini itu tidak baik gitu, tidak patut, tidak pantas? Gimana? Menurut aku itu sebenarnya kurang pantas, karena ini udah melibatkan manusia walaupun mereka mengikuti prosedur kan. Tapi kan setahu aku
kalau engineering itu juga harus mengutamakan keselamatan dari suatu pihak tuh. Ini kan dia cuma mengikuti prosedur aturan hukum yang berlaku di Jerman gitu. Bukan berarti dia harus bisa semena-mena gitu maksudnya. Jadi etika engineeringnya secara engineering gitu kan, kalau kita apakan gitu kurang pantas untuk melibatkan manusia sampai Oke. 200 mayat binatang juga manusia ini. Baik. Kalau begitu gimana dengan sudut pandang dari teman kita Joshua Panjaitan? Apakah kamu itu merasa pantas untuk dilakukan eksperimen ini atau tidak? Karena kita tahu bahwa udah 2 teman kita berikut saya mengucap tidak pantas. Apakah kamu berpikir dengan sebaliknya atau gimana? Ya kalau menurut aku sih hampir pendapat dengan 2 teman kita yang lain kan, kayak seperti Samuel Liberto dan Alwa. Karena kan menurut logikanya dan pemikiran itu kan sebenarnya udah melanggar HAM juga kan, karena menggunakan mayat yang udah bekas tabrakan, ya itu kan sebenarnya kalau apanya udah melanggar HAM, karena kan setiap jenazah atau bekas orang udah meninggal itu kan harus dimakamkan secara baik lah, secara layak. Tapi ini kalau digunakan sebagai eksperimen kan di mana hati nurani mereka? Walaupun hanya untuk melakukan eksperimen dan hasilnya itu berefek baik, tapi kan kalau menurut aku sih nggak bagus. Itu aja sih dari aku. Gitu ya, berarti ini semua menjadi kontroversi terhadap HAM. Nah, tapi sedikit meluruskan, kita tidak tahu gimana prosedur yang ada dan budaya yang ada pada Jerman. Di mana mungkin di Jerman itu perihal HAM itu tidak sampai ke mayat, hanya untuk sebagai manusia yang masih hidup mungkin. Kita nggak tahu gimana seterusnya. Nah, akan tetapi sedikit meluruskan kembali, kenapa ini bisa diprotes oleh orang gereja, itu ya benar, di gereja kan diajari kita bagaimana hati nurani yang baik. Nah, yang kita bilang itu tanpa kita sadari itu sebenarnya ajaran dari gereja. Mungkin bukan ajaran dari prosedur atau aturan hukum yang berlaku di Jerman. Jadi, untuk meluruskan aja, kita tidak bisa menyalahkan negaranya. Nah, itu udah aturan dan budaya mereka, bahwasanya HAM itu tidak mengcover sampai ke mayat. Itu nggak bisa kita larang, itu udah negara mereka atau mereka. Tapi kalau dari sisi gerejanya itu berhak untuk melakukan protes, bahwasanya ajaran yang diajari oleh gereja itu tidak seperti itu. Nah, itulah kontroversi yang terjadi di sini. Nah, solusi yang dapat kita ambil, kita sebaiknya tidak berpihak pada siapapun, tapi kita itu hanya bisa sebagai penengah, bahwasanya penengah dari sini kita itu harus sisi positif dari Universitas Heidelberg, yaitu mereka ingin bereksperimen untuk tujuan yang baik mungkin, seperti mencari alternatif obat atau mencari sudut pengobatan kesehatan atau gimana pun. Nah, itu sisi positifnya. Dan sisi positif yang dapat dari pihak gereja itu bahwasanya tolong diperhatikan sisi hati nurani dari keluarganya, sisi kasihan terhadap tubuh yang kita sayangi dan cintai ini. Nah, itulah sisi tengahnya. Kita tidak bisa berpihak karena kita tidak tahu bagaimana aturan yang baik di negara Jerman, bagaimana tujuan yang diinginkan oleh eksperimen tersebut, dan bagaimana sisi protes, apa yang diprotes dari pihak gereja tersebut. Nah, oke, itu saja. Sudah ngerti kan apa yang jadi penengah bagi itu semua? Sudah. Oke. Terima kasih. Oke, jadi hanya itu yang bisa, hanya itu sih case yang ada. Jadi jika kita semua sudah mengerti dan sudah satu pendapat, mari kita akhiri diskusi ini ya. Oke.